Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 209200057 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, diksi serta kalimat efektif dengan dosen pengampu Ibu Vicky Nurmanda Sari MPGI. Yang pertama, sejarah perkembangan dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu sejarah bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia meliputi sejarah bahasa Indonesia, asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Rapat Pemuda. Nah, yang kedua ini perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat karena bahasanya yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya sebagai alat komunikasi sosial, sedangkan fungsi khususnya sebagai sarana komunikasi, sarana integrasi dan adaptasi, sarana sosial, dan sarana ekspresi diri. Dan yang terakhir yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu ada 2, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional karena kedudukannya berada di atas bahasa daerah, sedangkan bahasa negara karena dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa. Materi yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia, di mana aspek yang pertama yaitu sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Yang kedua, macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pengertian ragam bahasa. Yang keempat ada ragam bahasa berdasarkan medium, yaitu ada lisan dan tulisan. Yang kelima ada ragam bahasa menurut sudut pandang. Ada dialek, ragam terpelajar, ragam resmi dan tidak resmi. Yang keenam yaitu ada ragam bahasa menurut topik pembicaraan, yaitu politik, hukum, sosial, jurnalistik, sastra. Memasuki materi ketiga yaitu ejaan bahasa Indonesia, dengan meliputi aspek, pengertian, dan macam-macam ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang dan gambar-gambar bunyi. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan ejaan. Ada ejaan Opusen, Republik, Pembaharuan, Melindo, dan Baru. Yang ketiga yaitu penulisan huruf seperti huruf besar dan huruf kapital dan huruf miring. Yang keempat ada penulisan kata seperti kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata depan, kata sanding, partikel, dan angka. Yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca, titik, koma, titik 2, dan lain sebagainya. Materi keempat yaitu diksi. Pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya kita memiliki kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Persyaratan diksi: ketetapan dan kesesuaian, kaidah karang-mengarang, lingkungan sosial, makna kata, dan kelompok kata atau frase.
Baiklah, memasuki materi kelima, yaitu kalimat efektif. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri. Efektif memiliki pengertian tepat guna. Artinya, sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Dan apa itu kalimat efektif? Pengertian kalimat efektif ialah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepanduan, dan kelogis.